Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Swastikasari, SPC MPC Psikolog. Saya adalah dosen dari Fakultas Psikologi Unmu Jember dengan NIDN 07 08 10 8806. Di sini saya menjadi dosen sejak tahun 2020. Ada beberapa mata kuliah yang sudah saya ampu, salah satunya adalah Psikologi Pendidikan. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching di semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang per-study day, juga terkait dengan perkembangan dan juga setting kelas terkait dengan inklusi maupun kelas reguler. Dalam prosesnya, di mata kuliah ini menggunakan sistem SCL, yaitu Student Center Learning, yang dimana mahasiswa akan berproses berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan kemudian dosen akan memberikan feedback di situ. Penilaian dalam mata kuliah ini ada beberapa, diantaranya adalah di keaktifan, kemudian tugas dan juga kuis, yang terakhir adalah ujian yaitu UTS dan juga UAS. Berikut merupakan proses rangkaian pembelajaran saya ketika di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum perkuliahan ini dimulai, silahkan berdoa dulu, divisi, dibimbing. Baiklah, sebelum mata kuliah ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Coba diakhiri. Oke, terima kasih. Baik, saya absen dulu ya, teman-teman. Oke, Karisma, oke, Fajar Divan, Muhammad Sultan, Ramadhani, oke, baik. Oke, teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan motivasi ya. Jadi hari ini di pertemuan ke-7 kita akan membahas terkait dengan self-regulated learning. Oke, nah seperti yang sebelumnya, bahwasannya di setiap mata kuliah kalian sudah mengerjakan LKM terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan melakukan diskusi dengan kelompok, kemudian nanti ada sesi feedback ya. Juga nanti ada kuis di akhir. Oke. Baik, yang mau presentasi sudah siap? Oke, kalau sudah siap silahkan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya teman-teman, kita di pagi hari ini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai LKM 7 tentang apa? Tentang self-regulated learning. Jadi untuk pertamanya saya akan mempresentasikan mengenai pengertian dari self-regulated learning itu sendiri. Jadi self-regulated learning merupakan suatu proses belajar, mengatur diri dalam gagasan, mengubah kebiasaan perhatian, dan tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu mempertahankan dan meningkatkan hasil belajar menurut Zimmerman tahun 1998. Jadi, apa sih yang seorang individu itu dilakukan saat melakukan self-regulated learning? Yaitu individu memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengontrol dirinya dengan mengembangkan 3 proses, yaitu pertama observasi diri, yang kedua evaluasi diri, dan yang ketiga reaksi diri. Jadi yang dimaksudkan dari observasi diri ini adalah bagaimana seseorang itu bisa melihat dan merencanakan ke depannya apa yang akan dia lakukan. Kemudian yang kedua yaitu adalah mengevaluasi hal-hal yang telah dilakukan, kemudian apa yang bisa dilakukan lebih baik ke depannya gitu. Kemudian reaksi diri adalah bagaimana dia memperbaiki tindakan-tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan pembelajarannya dia supaya lebih baik ke depannya. Kemudian akan dilanjutkan tentang pembahasan mengenai proses terjadinya self-regulated learning yang akan dibantu oleh teman saya, Anja Marsyada. Kami persilakan. Lalu selanjutnya ada proses terjadinya self-regulated learning. Self-regulated learning merupakan proses aktif dan proaktif yang dimana siswa mengatur sendiri belajar mereka agar mencapai tujuan yang secara efektif. Proses ini terdiri dari 3 fase utama, yaitu fase persiapan,
Pada fase ini, siswa melakukan persiapan untuk belajar dengan dua komponen utama, yaitu analisis tugas. Siswa memahami tugas yang harus dilakukan secara bertahap. Setelah menjalankan proses belajar, siswa melakukan refleksi terhadap hasil yang diperoleh, yaitu penilaian diri atau self-judgment. Siswa mengevaluasi hasil belajar yang mereka lalu membandingkan pencapaian dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan mereka dalam proses belajarnya. Lalu ada reaksi diri. Berdasarkan evaluasi, siswa memberi respon terhadap hasil belajar. Reaksi ini juga merupakan perasaan puas atau perlu adanya perbaikan. Reaksi ini akan memengaruhi motivasi dan strategi belajar pada masa mendatang agar hasil belajar semakin baik. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh Yasmin. Dan yang terakhir adalah dampak dari tidak memiliki self-regulated learning. Saya mendapatkan 4 ya. Yang pertama itu penurunan prestasi akademik, yang kedua itu kurangnya motivasi dan ketekunan, ketiga itu kesulitan mengelola waktu dan tugas, dan yang terakhir itu rendahnya kemampuan refleksi diri. Yang pertama itu penurunan prestasi akademik. Individu yang tidak memiliki self-regulated learning itu cenderung akan memiliki prestasi yang akademik menurun gitu, karena belajar mereka itu tidak efektif. Yang kedua ada kurangnya motivasi dan ketekunan. Individu yang tidak memiliki self-regulated learning itu memiliki motivasi yang kurang, karena itu mereka tidak memiliki belajar yang jelas seperti itu. Yang ketiga itu kesulitan mengelola waktu dan tugas. Tanpa SLR ini, individu akan kesulitan mengelola waktu dan tugas karena mereka itu terburu-buru ya dalam mengerjakan tugas, karena mereka kesulitan mengatur waktu untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir itu rendahnya kemampuan refleksi diri. Itu tanpa SLR, individu akan mengalami kesulitan refleksi diri atau mengevaluasi hasil kerjanya. Individu itu akan mengulangi kesalahannya yang sebelumnya karena individu itu tidak mengevaluasi hasil kerjanya, seperti itu. Oke, dan yang terakhir ada sesi diskusi dan tanya jawab. Baik teman-teman, dari presentasi kami mungkin teman-teman ingin bertanya atau memiliki kebingungan mengenai materi yang disampaikan. Jadi teman-teman boleh bertanya atau menambahkan materi. Silakan kami. Jadi aku mau tanya nih, bagaimana perbedaan karakteristik antara pembelajar yang mempunyai SRL rendah sama pembelajar yang mempunyai SRL tinggi. Baik, sudah ada tambahan mungkin? Sudah ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang memiliki pertanyaan lagi? mungkin saya. Oh iya, silakan Mbak Nadifa. Oke, tadi kan dijelaskan kalau proses self-regulated learning itu ada tiga poin ya, tiga fase. Nah, di fase terakhir itu ada refleksi diri. Jadi, apa sih pentingnya fase refleksi diri itu? Dan maksudnya kalau fase ini diabaikan, apa konsekuensinya dalam menjalankan SLR itu? Sepertinya itu saja dari teman-teman yang ingin bertanya ya. Kemudian mungkin ada yang mau menambahkan materi? Oke, tidak ada. Baik, mungkin teman-teman dari kelompok bisa menjawab pertanyaan dari Mas Fani dan Mbak Nadifa. Yang pertama mengenai perbedaan dari siswa yang memiliki SLR rendah dan yang memiliki SLR tinggi ya, perbedaannya apa saja? Baik Mas Fani, pertanyaannya akan dijawab oleh Mbak Jaslu.
Oke, yang pertama itu dari belajar ya, yang SLR tinggi itu cenderung belajarnya itu aktif gitu, memakai cara yang cocok, seperti cocok dengan individunya, yang individunya bisa gitu loh, seperti mencatat LKM yang dulu gitu dicatat, dan atau mencari bahan diskusi di aplikasi lainnya, mohon maaf, atau di website lainnya seperti di video gitu dari YouTube atau dari mana gitu. Dan yang orang memiliki SLR rendah itu cenderung itu belajarnya itu asal-asalan, dan belajarnya itu kalau ada apa, mau kuis, mau ujian gitu, mau UAS gitu, kalau ada kepentingan, enggak yang kita belajarnya kalau kita habis ujian gitu kayak aku mau ini mau apa namanya evaluasi gitu, ini aku nggak bisanya ini gimana sih, terus aku kurangnya itu gimana sih, jadi itu dipelajari gitu loh. Nah, yang kedua itu ada di tujuannya ya, orang yang memiliki self-regulated rendah itu belajarnya itu tanpa tujuan, seperti tadi kita nggak ada tujuannya karena kita kan mau ngapain sih belajar, terus kan ujiannya masih lama gitu, kuisnya masih minggu depan gitu, ngapain kita belajar. Nah, yang orang memiliki self-regulated rendah itu punya tujuan belajar itu yang jelas gitu loh ya, seperti kita yang tinggi itu belajarnya itu jelas gitu loh, seperti kita sehabis kuliah, saya mau membuka rangkuman yang perkuliahan tadi, seperti itu. Dan yang ketiga itu aspek waktu. Nah, orang yang memiliki self-regulated tinggi itu cenderung bisa mengatur waktu dengan baik, seperti itu manajemen waktunya itu kita bisa mengendalikan semuanya gitu, tidak yang mendadak gitu belajarnya. Dan yang self-regulated rendah itu mendadak seperti itu, jadinya kita keteteran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Chandra. Kalau proses ini sedikit, kemungkinan ya nggak akan ada progres itu di individunya itu ya. Iya. Cara belajarnya gitu. Baiklah, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Rifat. Kemudian ini akhirnya seperti baik teman-teman, sepertinya tidak ada pertanyaan atau tambahan lagi dari teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan terima kasih atas pertanyaan dan diskusi yang sudah diberikan. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya. Oke, baik. Jadi tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok terkait dengan pengertiannya, juga bagaimana proses dari self-regulated learning. Nah, di sini saya mencoba menggarisbawahi saja ya. Jadi sebenarnya yang dikatakan self-regulated learning itu apa poin yang ada di dalam sana? Poinnya apa? Kalau kita bisa lihat. Kemampuan diri sendiri, ada proses belajar, kemudian ada tujuan ya. Karena ketika teman-teman membahas atau mungkin masih ingat dengan materi yang teori belajar sebelumnya ya, bahwasanya semua yang kita lakukan itu bertujuan, sehingga belajar pun pasti dia ada tujuannya. Jadi teman-teman mau belajar itu tujuannya apa? Pasti mendapatkan nilai bagus, nilai A ya. Untuk mendapatkan nilai A harus ya, itu kan adalah tahapan yang harus teman-teman lakukan di dalam proses self-regulated learning tadi. Oke, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman ya. Jadi ada 3 tahap memang dalam prosesnya. Yang pertama adalah pasti harus ada analisis dulu, planning. Nah, hari ini, misalnya pagi ini, saya mau belajar terkait dengan self-regulated learning nih di psikologi pendidikan. Oke, yang akan dibahas apa saja ya? Materinya apa aja ya? Nah, itu ada di dalam
analisis. Jadi kira-kira tugasnya seperti apa, ya bahan-bahan yang harus dikumpulkan seperti apa, atau beragam macamnya apa saja. Nah kemudian ada keyakinan dari diri kita sendiri, bisa enggak kita? Nah kalau kita dari awal sudah punya pikiran bahwasanya enggak, aku nggak bisa di materi itu kayaknya bulat. Nah itu sudah menjadi langkah awal yang tidak bagus, sudah mindsetnya sudah jelek. Nah maka dari itu apapun ya kalian sudah harus punya mindset yang baik ya. Kemudian ada kontrol ya, ada kontrol kerja. Jadi kita itu mau belajar ya, belajarnya itu kapan, di mana, itu nanti akan sebelum ke refleksi itu kita mau belajar di mana. Oh aku mau belajar sambil main HP misalnya gitu. Nah kalau kita belajar sambil main HP kira-kira optimal tidak? Tidak gitu. Kalau enggak saya mau belajarnya di luar ya, sehingga kita harus ngontrol ya. Kita enggak saya enggak mau hari ini, saya pokoknya saya mau fokus untuk mengerjakan LKM misalnya tadi psikopatologi gitu ya. Oh aku mau ngerjain ini hari ini sama teman-teman udah. Nah itu berarti kita mampu, godaan-godaannya itu kita bisa kontrol ya. Kemudian ada observasi diri. Nah kita lihat ya, kita observasi bagaimana ya situasinya, kondisinya ya, apakah itu memungkinkan kita untuk bisa berproses dalam belajar. Oh misalnya aku lagi ngantuk nih, nah kan nggak mungkin ngantuk kita belajar, udah maksain diri, udah pasti nggak mungkin ya. Sehingga kita harus benar-benar melihat kondisi baik lingkungan maupun diri kita sendiri. Nah yang terakhir adalah refleksi. Nah itu yang tadi Jihan bilang paling males terus paling ogah yang namanya refleksi. Kenapa? Karena kalau kalian selalu gini ya, dapatnya apa? B. Ya, enggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting nggak ngulang kan gitu ya. Pasti matinya di situ. Nah, sehingga macetnya di situ. Tapi kalau kalian dapatnya B, loh kenapa ya kok dapat B? Bukan B calling sama dosennya ya, calling, Bu kenapa saya dapat B kan gitu ya. Nah, tapi lebih ke apa ya yang saya kurang ya. Nah, itu adalah refleksi diri. Saya kurangnya di mana? Sehingga nah, ini merupakan hasil penelitian ya. Sebelumnya Bu Sari pernah meneliti saat pandemi. Bu Sari ingin lihat pada saat pandemi itu siswa itu punya SRL apa enggak sih gitu ya. Nah setelah itu pasca pandemi mahasiswa juga meneliti hal yang sama, tetapi dengan populasi yang berbeda. Nah fun fact-nya adalah datanya hampir sama ya. Yang punya SRL itu tinggi ya, tetapi yang nggak punya juga banyak ya. Kalau tinggi yang punya SRL ya, karena kan persentasenya berapa? 50 banding 4. Kalau secara persentase tetap lebih tinggi kan ya, tapi tipis banget. Berarti antara yang punya dan enggak itu hampir sama gitu ya, hampir balance gitu ya. Itu sangat menarik sekali, kok bisa ya antara yang punya dan nggak punya itu hampir sama. Nah itu pada saat pandemi, dan setelah pandemi pun sama gitu ya. Berarti ada apakah dengan teman-teman semua gitu? Apakah memang SRL itu benar-benar dilakukan oleh teman-teman semua, atau mungkin siswa-siswa dengan populasi saat itu ya, apakah memang sudah dilakukan ataukah memang seperti apa? Itu nanti mungkin teman-teman bisa gali lagi gitu ya, kalau mau mencari penelitian yang mungkin hampir sama atau enggak sama variabelnya dengan Bu Sari ya. Nah di situ ada aspek-aspeknya. Nah kan kalau kalian melihat ini ya, lingkungan itu berapa persen? 30-an ya. Kemudian motivasi 57. Kognitif 60. Oke, kalau begini artinya apa? Kognitif lebih dominan. Iya. Berarti nggak bisa ngeliat cuma satu lebih dominan, tapi kalau didinamikakan berarti bagaimana bentuk dari persentase aspek ini? Berarti anaknya itu secara personal bagaimana sih gambarannya?
Jadi yang paling rendah adalah lingkungan, yang paling tinggi adalah kognitif. Berarti bagaimana gambarannya? Regulasinya. Berarti kayak perencanaan itu pasti banyak yang melakukan gitu. Karena di aspek kognitifnya kan. Kemudian juga didukung oleh motivasinya yang juga lumayan, datanya lumayan tinggi. Baru akhirnya lingkungan itu juga berpengaruh di datanya ini. Tapi itu rendah. Iya, tapi rendah. Ya, berarti bagaimana? Mungkin ada yang lain yang bisa menggambarkan? Strategi. Ya, Fajar, gimana? Kalau dari saya, apa namanya, dapat dari aspek SRL itu kognitif yang tinggi itu dari strateginya teman-teman untuk bagaimana teman-teman itu nyaman untuk belajar. Jadi ketika strategi dia sudah punyai dan kalau memang dia mau belajar dengan gaya auditorium dan sebagainya itu motivasi dan lingkungan itu nanti akan menyesuaikan. Sehingga sudah banyak ada strateginya dia rajin. Ketika saya punya aspek lebih tinggi, berarti saya harus rajin ke sekolah, saya harus rajin mengerjakan tugas dan sebagainya. Strategi itu strategi. Oke, baik. Terima kasih atas responnya. Jadi, kalau melihat ini, bahwasanya ternyata mereka itu ada pada metakognitif aspeknya. Apa? Merencanakan. Iya, kayak tadi. Aku mau belajar nanti jam segini. Oh, aku mau mengerjakan tugas jam segini. Ya. Tetapi karena yang namanya lingkungannya itu rendah, ya, kemungkinan tadi dia punya rencana, tapi bisa jadi eksekusinya, pemilihan tempatnya kurang tepat. Nah, aku mau belajar, mau ngerjain tugas ini gitu ya. Nah, ada keinginannya untuk mengerjakan, tetapi bisa jadi lingkungannya masih belum tepat ya. Kayak teman-teman, aku belajar tapi di kafe ya. Anak-anak sekarang kan gitu ya. Generasi sekarang kan begitu, di kafe. Terus bisa jadi ya belajar, tetapi ya tadi yang penting tempatnya mungkin nggak nyaman ya, yang penting asal ada begitu ya. Jadi tidak melihat situasi lingkungan mendukung apa enggak dia mau belajar. Nah, bisa jadi begitu. Nah, makanya aspek yang paling tinggi saat itu adalah pada metakognitif. Jadi mereka pada merencanakan ya, merencanakannya, tetapi rendah di dalam menentukan lingkungan atau tempat yang tepat untuk menunjang proses belajar. Oke, kuis seperti biasa ada di e-study ya. Silahkan buka e-study-nya ya. Silahkan kerjakan kuisnya. Waktunya nggak banyak ya. Ini sebenarnya mau nanya Ya. perbedaannya kognitif sama metakognitif itu apa? Kan Eci tuh ngerjain paper, terus juga Eci buat rangkuman tuh strategi self-regulated learning itu ada strategi kognitif sama strategi metakognitif. Kalau di strategi kognitif itu dia bisa latihan ulang atau rehasal, perluasan elaboratif dan organisasi. Sedangkan kalau metakognitif itu pemikiran berlaku yang diperlihatkan pembelajaran dalam situasi belajar. Jadi di soal nomor 3 itu Eci jawabnya kan soalnya contoh strategi metakognitif dalam SRL itu apa? Terus Eci jawab membuat jadwal belajar harian itu kurang tepat ya. Benar apa salah? Salah. Yang benar, ada yang benar kah? Ada yang benar? Nomor berapa? Nomor 3. Salah. Jawabannya benar apa? Membaca. Sudahkah? Sudah. Sudah dapat jawabannya? Udah dapat hasilnya? Sudah. Oke. Ketika memang nanti hasilnya belum optimal, ya berarti harus dievaluasi lagi gitu, direfleksi lagi. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
kita ketemu lagi minggu depan di materi yang berbeda. Baik, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.